Oke. Baik, kita mulai untuk biologi umum. Nah, sebelum ke sini kalian tentu sudah tahu namanya aja biologi ya, dari SMP, SMA kalian sudah mendapati biologi itu merupakan mata pelajaran atau mata kuliah kalau kita sekarang yang pasti terkait dengan makhluk hidup. Namanya makhluk hidup gitu, maka kalau kita ingat di Quran surat Yunus gitu Allah ada menjelaskan mengingatkan kita tentang zarah ya, dari sekecil apapun itu. Zarah itu adalah hal yang paling kecil, maka sel itu akan kita pelajari pada biologi. Nah, ini tentang pengertian biologi dan beberapa sedikit penjelasan tentang sel, dan ini menurut saya kalian sudah sangat paham waktu di SMA, bahwasanya sel itu katanya waktu di SMA adalah unit terkecil gitu ya, unit dasar penyusun dari fungsi organ tertentu dan makhluk hidup gitu. Itu tentang sel, tapi nanti kita akan bahas sendiri subbab tentang sel. Pada pendahuluan biologi ini kita akan mempelajari dulu dan mengingat kembali tentang karakteristik makhluk hidup. Dulu waktu kalian belajar di SMA atau SMP, kalian ingat nggak gurunya pernah bilang, apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Masih ingat? Iya. Apa aja? Coba yang kalian ingat ciri makhluk hidup. Bernapas. Bernapas. Terus apa lagi? Peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan. Berkembang biak, Bu. Apa? Berkembang biak. Berkembang biak. Apalagi? Bergerak. Bergerak. Apalagi? Tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Apalagi? Membutuhkan nutrisi. Membutuhkan nutrisi. Apalagi? Ekspresi, Bu. Apalagi? Metabolisme. Metabolisme. Apalagi? Adaptasi. Baik, ada banyak sekali ya karakteristik ciri-ciri makhluk hidup yang sudah pernah kalian pelajari sebenarnya. Jadi kita tinggal mengaplikasikannya saja gitu. Nah, dalam perkuliahan kali ini kita akan menjelaskan sedikit aja beberapa poin penting sebenarnya. Yang disampaikan oleh para guru kalian yang ini kalian sebutkan itu udah benar sebenarnya ya. Tapi ada poin hal yang kadang menjadi krusial untuk dikarakteristikkan sebagai makhluk hidup. Ya, jadi kita akan membahas lebih dalam. Bukan tidak benar, sudah benar gitu ya, tapi mungkin ada poin-poin yang perlu dipahami bergeraknya itu seperti apa gitu ya. Apakah semua yang bergerak itu makhluk hidup gitu ya? Apakah yang tidak bergerak itu tidak bisa didefinisikan sebagai makhluk hidup gitu ya? Nah, itu yang akan kita dalami gitu. Kalau ngomongin bergerak ya manusia pasti bergerak gitu ya, hewan pasti bergerak. Kalau tumbuhan bergerak nggak? Bergeraknya seperti apa? Tumbuhan itu bergeraknya seperti apa? Kan kalau diomongin terus di SMA, SMP itu ciri-cirinya bergerak. Nah, tumbuhan bergeraknya seperti apa? Nah, kalian susah untuk mendefinisikan itu. Kemudian berikutnya, virus misalnya. Virus apakah makhluk hidup? Kemudian bakteri apakah makhluk hidup? Gitu ya. Nah, yang kayak gitu yang akan kita lebih dalami di sini. Sepertinya yang mana sih yang sebenarnya menjadi ciri khas sebagai karakteristik suatu makhluk hidup? Oke, baik. Tapi bukan berarti tidak benar, cuma kita perlu mendalami saja. Yang pertama, karakteristik makhluk hidup itu adalah tersusun atas sel. Jadi, itu dulu yang harus kalian ingat untuk ciri makhluk hidup. Kalau dia tidak tersusun atas sel, kemungkinan dia pasti bukan makhluk hidup. Karena sel inilah yang membuat sesuatu itu menjadi hidup. Maka, poin yang pertama untuk karakteristik makhluk hidup adalah dia harus tersusun atas sel. Ya, jadi setiap makhluk hidup itu pasti ada sel. Cuma berbedanya adalah kalau dia cuma satu sel, seperti bakteri. Bakteri itu kan satu ya, bersel satu. Atau misalnya apalagi yang kalian kenal dulu waktu amoeba gitu ya, bersel satu. Maka yang satu tadi kita sebut dia adalah uniseluler. Kalau dia nanti banyak sel tersusunnya, maka kita sebut sebagai multiseluler. Manusia termasuk yang banyak penyusun selnya, makanya kita masuknya dalam golongan multiseluler ya. Sedangkan yang kecil-kecil seperti bakteri dan sebagainya itu uniseluler. Dan semuanya termasuk makhluk hidup karena dia punya sel.
Oke, jadi kita tidak lagi mengelompokkan, oh kalau dia pokoknya bergerak bernapas gitu ya. Gitu. Emangnya bakteri bisa nggak kalian lihat dia bernapas kayak gitu ya? Tidak, misalnya kan, maka bernapasnya seperti apa bakteri itu? Nanti akan ada pendalamannya. Nah, jadi yang pertama dia harus tersusun atas sel dulu. Ya. Nah, sel ini menjadi bagian penting suatu karakteristik makhluk hidup karena dialah penyusun terkecilnya. Walaupun nanti sebenarnya kalau kita belajar hierarki ada yang lebih kecil lagi dari sel. Apa itu? Nanti kita belajar. Ada atom ya kalau sebagai kimia. Jadi sel itu tersusun dari atom-atom dan molekul. Oke, yang kedua itu adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ini yang kedua karakteristiknya. Mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ini sudah sering sekali kalian dapati, tapi pertanyaan saya, apa perbedaannya? Pertumbuhan sama perkembangan. Apa sih bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Setiap makhluk hidup itu katanya dicirikan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tapi apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan itu? Kalau tumbuh itu bertambah besar, Bu. Kalau tumbuh bertambah besar. Oke, unik. Terus apa lagi? Kalau perkembangan? Kalau perkembangan menyesuaikan diri di lingkungannya. Menyesuaikan diri. Terus apa bedanya dengan adaptasi? Adaptasi kan menyesuaikan diri. Oke. Nah, itu yang saya maksud. Jadi jangan sampai keputus gitu ya. Setengah-setengah dapat ilmunya. Oke, benar. Pertumbuhan. Oke, makasih Unik. Yang lain ada? Saya, Bu. Oke, siapa tadi? Dian Amelia, Bu. Oke, Dian. Gimana, Dian? Kalau pertumbuhan tuh, Bu, kayak badan kita waktu kecil tuh masih kurus. Sekarang tuh udah agak besar gitu, Bu. Kalau perkembangan itu tinggi, Bu. Perkembangan itu tinggi. Kalau pertumbuhan itu agak besar. Berarti bisa bilang pertumbuhan itu melebar. Kalau perkembangan meninggi gitu? Iya, Bu. Oke, Ibu terima dulu. Yang lain? Ini sudah sering bukan waktu kalian SMA ya? Dibilang pertumbuhan, perkembangan. Oke, sekarang saya mengingat saja. Ayo, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Secara katanya, kita ambil dasarnya pertumbuhan itu dari kata tumbuh. Perkembangan itu dari kata berkembang. Nah, apa bedanya tumbuh sama berkembang? Saya, Bu, Oke, Putri, silakan. kalau tumbuh adalah bertambahnya ukuran atau jumlah sel. Kalau berkembang yaitu misalnya bertambahnya kemampuan atau fungsi tubuh, Bu. Pertambahannya, oke. Baik, saya terima. Masih ada yang lain? Oke. Baik, semua yang disampaikan tadi sudah ada ya yang mendekati gitu ya. Sebenarnya tumbuh dan berkembang perbedaannya apa? Dan setiap makhluk hidup pasti akan mengalami tumbuh dan berkembang. Ya, tumbuh itu lebih kepada bertambahnya ukuran volume. Ukuran volume itu ada banyak ya. Bisa volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi, berarti bisa panjangnya, bisa lebarnya, bisa tingginya. Jadi kalau biologi itu saya ingin mengubah cara belajarnya, jangan menghafal maksud saya, memahami. Itu akan mudah untuk kalian menjelaskan kembali ya. Saya kalau ngajar biologi juga nggak pernah mengharuskan menghafal gitu, memahami saja. Intinya apa? Oh, tumbuh intinya adalah bertambahnya ukuran. Ukuran yang mana? Ukuran volumenya dari makhluk hidup tersebut. Bisa apa saja sih ukuran itu volume? Bisa panjangnya. Kalau panjang berarti bisa tambah panjang gitu ya ukurannya. Kemudian kalau lebar berarti melebar seperti tumbuhan yang awalnya mungkin batangnya segini gedenya, kemudian melebar lebih gede gitu ya. Kemudian tinggi suatu tanaman misalnya, atau kita aja manusia awalnya tingginya segini, terus kalau misalnya kita tumbuh tingginya menjadi lebih seratusan misalnya. Itu adalah tumbuh. Harfiahnya seperti itu. Di buku-buku ada banyak definisinya, bebas kalian mau pakai yang mana, tapi pasti intinya adalah bertambahnya ukuran volumenya. Kalau sudah tahu ukuran volume bertambah, pasti kayak Putri bilang tadi, selnya juga bertambah. Ya. Jadi kalau kalian sudah tahu intinya, masuk ke bagian yang lain itu akan lebih gampang. Oke, berarti intinya kalau tumbuh, dia harus bertambah volume, baik panjang, lebar, dan tinggi. Kalau sudah bertambah volume, otomatis di dalamnya atau selnya pasti akan bertambah. Maka definisi pertumbuhan itu ada banyak di buku, silakan, tapi poinnya adalah itu.
Jadi pahami intinya, sehingga kalian bisa mengembangkan kemana arahnya. Oke, sekarang berkembang. Berkembang itu apa? Berkembang itu tidak lagi berarti karena dia berdua ini beda, maka pasti beda. Berkembang bukan berarti bertambah ukuran pasti. Tapi lebih kemana? Lebih kepada proses mencapai kedewasaan. Ya, proses mencapai kedewasaan. Artinya apa? Kalau sudah suatu makhluk hidup itu proses mencapai kedewasaan, semuanya akan dewasa, termasuk tadi yang Putri bilang, fungsinya, fungsi tubuh, fungsi jaringan, fungsi organ, ya, sudah matang. Kemudian apalagi? Karakternya, kalau kita manusia. Kemudian apalagi? Organnya. Kemudian apalagi misalnya alat reproduksinya. Karena dia sudah dewasa. Kalau dewasa pasti semua hal itu akan sempurna ya, akan matang. Intinya pada proses berkembang, dia akan pada sampai tahap matang. Atau dia mencapai kedewasaan. Dalam semua aspek. Sehingga kalau kalian sudah ingat, oh mencapai kedewasaan, kalau kalian saja manusia mencapai kedewasaan itu kayak gimana? Oh berarti fungsi saya, organ-organnya pasti sudah baik. Waktu kalian masih bayi, kan masih susah ya organ-organnya ya kan? Kalau sudah dewasa, udah sempurna organ-organnya. Balikin ke kalian aja, kan kalian makhluk hidup ya, kita manusia ini makhluk hidup. Apapun yang terjadi di kita sebenarnya itu akan berlaku pada tumbuhan, hewan, bakteri, dan seterusnya. Semua makhluk hidup itu akan berlaku. Maka balikin ke kita untuk mudah memahaminya. Jadi kalau kita dewasa, oh fungsi kita sudah baik gitu ya. Fungsi organ, tumbuhan, baik-baik hewan gitu ya, semuanya fungsi organnya sudah bekerja secara sempurna, alat reproduksinya sudah bisa digunakan dengan baik, gitu kan? Kalau kalian cewek-cewek atau laki-laki itu kan ada fase balik, ya kan? Itu artinya sudah mencapai kedewasaan. Berarti alat reproduksi sudah bisa digunakan dengan baik. Gitu. Belajar biologi itu harus kalian imajinasikan ke diri kalian. Jadi jangan dihafal. Kalau kalian hafal, nggak akan hafal-hafal pasti. Ya, tapi memahami itu akan mudah untuk kalian menjelaskan kembali. Dan di saya juga nggak perlu textbook nanti ujiannya ya. Kalau saya tanya untuk menjelaskan tumbuhan dan berkembang, tidak perlu textbook, tapi pakai bahasa kalian sendiri itu akan lebih senang bagi saya. Oke? Oke, bisa dipahami ya, beda tumbuh dan berkembang itu ya. Oke. Kemudian, yang ketiga adalah melakukan proses metabolisme. Tadi sudah kalian sebutkan, metabolisme. Nah, metabolisme ini sudah kita singgung tadi ada dua, ada anabolisme, sama satu lagi katabolisme. Jadi metabolisme itu secara umum kalian pelajari waktu SMA, apa sih sebenarnya pengertiannya? Maksudnya metabolisme ini apa sih? Pengeluaran zat-zat sisa makanan. Pengeluaran zat-zat sisa makanan. Terus apa bedanya dengan ekskresi? Kalau metabolisme adalah pengeluaran zat-zat sisa makanan. Apa bedanya dengan ekskresi? Ayo. Ibu tanya nih, karena kalian jawabnya itu. Biar pemahamannya sempurna gitu ya, tidak setengah-setengah. Bu. Oke, siapa? Dian, Bu. Oke, Dian, apa Dian? Metabolisme itu pembakaran atau oksidasi dalam tubuh. Pembakaran atau oksidasi dalam tubuh. Kalau begitu Ibu tanya, apa bedanya dengan kita misalnya makan menghasilkan energi, energi nanti terjadi pembakaran. Ekskresi, Bu. Ekskresi. Terus apa bedanya? Kenapa dibedain? Kalau ekskresi waktu kalian belajar ada bab sendiri kan? Ekskresi pembuangan zat sisa, Bu. Nah, yang tidak terus digunakan beda oleh nggak berarti? tubuh. Kalau udah di babnya dibedain pasti beda dong ya, nggak akan mungkin sama. Nah, berarti pemahamannya kurang pas gitu maksud Ibu. Oke, ada lagi nggak yang lain? Izin, Bu. Kalau kalian membaca di Google, pasti pemahamannya seperti itu, tapi maksud Ibu pahami gitu ya maknanya. Pasya, Bu. Siapa itu? Pasya, Bu. Oke, gimana? Apa itu metabolisme? Kalau metabolisme itu pengubahan makanan atau minuman menjadi suatu energi. Bagaimana Ibu kurang dengar gimana? Kalau metabolisme itu pengubahan makanan atau minuman menjadi suatu energi. Pengubahan makanan atau minuman menjadi suatu energi. Oh, kalau gitu waktu dulu kalian belajar ada respirasi sama fotosintesis. Beda nggak atau sama?
Oke, good. Good, Pasha. Ibu simpan dulu. Yang lain? Oke, baik. Semuanya sebenarnya yang kalian sebutkan tadi itu salah satu lah bagian dari metabolisme ya. Kayak ekskresi, setelah kita bermetabolisme pasti akan mengalami yang namanya ekskresi. Itu adalah runtutan cerita dari proses metabolisme yang panjang di dalam tubuh. Yang tadi menghasilkan energi itu juga salah satu cerita dari proses metabolisme. Tapi kalau memahami metabolisme secara utuh satu kesatuannya gitu ya, tidak bisa didefinisikan sebagai suatu untuk ekskresi gitu ya, atau untuk menghasilkan energi saja, karena dia lebih kompleks dari itu. Di sini kita bisa mendefinisikan untuk kalian memahami metabolisme itu. Jadi metabolisme tuh kalian harus ingat, karena tadi Ibu sudah singgung, dia itu prosesnya panjang, enggak cuma kilat terus jadi gitu ya. Ada tahapan dan prosesnya, maka kalian bisa memahami metabolisme itu suatu proses reaksi gitu ya, baik itu berupa pembentukan atau penyusunan ataupun penguraian atau pemecahan. Pembentukan bisa, penyusunan penyusunan itu sama ya, bisa dibentuk bisa disusun itu sama. Penguraian atau pemecahan juga sama ya. Intinya ada dua hal ini yang akan terjadi, bisa pembentukan, bisa penguraian. Jadi suatu proses reaksi pembentukan bisa, penguraian bisa. Dari mana gitu ya? Dari molekul-molekul atau senyawa gitu ya, yang melibatkan senyawa. Untuk apa? Untuk menghasilkan yang namanya energi. Oke, jadi dia tuh suatu proses yang bisa pembentukan, penguraian gitu ya, atau pemecahan ataupun penyusunan gitu ya dari suatu senyawa untuk menghasilkan suatu energi. Ingat tujuannya menghasilkan suatu energi. Untuk apa sih menghasilkan energi? Itu adalah untuk kehidupan atau bertahan hidup. Kan tadi dia jadi makhluk hidup ya. Kalau dia nggak bertahan hidup, jadi dia bukan makhluk hidup, jadinya makhluk tak hidup atau meninggal dia ya, mati gitu makhluknya. Oke, maka intinya itu. Jadi kalian tahu dulu, oh itu suatu proses. Jadi nggak serta-merta kalian bilang tadi ekskresi. Ekskresi itu memang proses, tapi bagian dari metabolisme, hasil metabolisme yang sudah diproses harus dikeluarkan. Makanya ada ekskresi. Itu panjang. Nah, nanti ini bab metabolisme akan ada sendiri. Dan kalian akan memahami itu lagi lebih tinggi di materi biokimia, di mata kuliah biokimia. Oke? Jadi enggak sesingkat itu maksud saya ya. Perlu penekanan di situ. Sudah bisa memahami? Karena itulah pada subbab metabolisme waktu SMA kalian itu dibagi menjadi dua pembahasannya, anabolisme dan katabolisme. Kenapa? Karena proses yang terjadi ada pembentukan dan penyusunan dan juga ada penguraian dan pemecahan. Itulah bedanya anabolisme dan katabolisme. Oke. Sekarang Ibu tanya, waktu SMA anabolisme itu contohnya apa? Katabolisme itu contohnya apa? Yo, ingat nggak anabolisme itu contohnya apa? Katabolisme itu contohnya apa? Ingat? Kalau dulu waktu SMA kalian belajar respirasi sama fotosintesis, belajar nggak ini? Fotosintesis. Oke? Belajar ya pasti ya? Masih ingat? Respirasi itu sama fotosintesis, yang mana yang anabolisme, yang mana yang katabolisme? Anabolisme, Fotosintesis, fotosintesis. anabolisme. Anabolisme, fotosintesis. Iya, Bu. Respirasi berarti katabolisme. Iya, Bu. Oke, emang fotosintesis itu apa sih? Fotosintesis. Fotosintesis itu apa? Respirasi itu apa sih? Proses apa sih yang terjadi pada respirasi? Proses apa sih yang terjadi pada fotosintesis? Sehingga kalian bilang dia anabolisme sama katabolisme? Oke, Ibu sebutin nih. Andrean.
Andrean, respirasi itu apa sih? Mana Andrean? Bu, Oke. kalau respirasi Maulana kurang ingat. Gimana Ibu nggak dengar? Kalau respirasi itu Maulana kurang ingat. Kalau tesis karena itu dari penyerapan makanan dari tumbuhan, Bu. Penyerapan makanan dari tumbuhan. Oke. Kemudian Intan, apa sih respirasi atau fotosintesis, Intan? Intan Dujuwita. Bu. Oke, apa itu respirasi sama fotosintesis, Intan? Lupa, Bu. Lupa. Yang diingat ada nggak respirasi? Respirasi itu apa sih sebenarnya? Respirasi. Kalian berrespirasi nggak sih? Berubah kan, Bu? Berubah. Respirasi itu berubah? Bernapas. Bernapas. Respirasi itu bernapas. Kalian bernapas? Iya, gitu ya. Oke. Kemudian apa bedanya respirasi sama fotosintesis? Oke, siapa yang bisa menjelaskan ke Ibu? Respirasi itu ini, Bu. Fotosintesis itu ini, Bu. Saya, Bu. Oke, siapa tuh? Oke, Dewi ya? Dian, Bu. Oke, yuk. Oke, silakan. Kalau fotosintesis itu, Bu, pembuatan makanan dari unsur hara untuk jadi energi pada tumbuhan. Oke, terus? Kalau sedangkan respirasi itu kayak pergerakan oksigen menuju ke dalam sel jaringan tubuh kita, Bu. Pergerakan oksigen menjadi dalam tubuh. Bahannya apa waktu respirasi sama fotosintesis? Kalau fotosintesis itu bahannya apa? Yang diubah apa menjadi apa? Kalau fotosintesis itu air dari unsur hara diubah jadi karbohidrat. Air dari unsur hara dirubah menjadi karbohidrat. Kemudian kalau respirasi? Oksigen. Oksigen menjadi apa? Jadi alat pernapasan di dalam jaringan sel kita. Benar. Oke, baik. Oke, di respirasi ini tadi Ibu ambil kuncinya, ini menghasilkan oksigen. Kalau yang ini fotosintesis, zat-zat dibentuk menjadi apa tadi? Karbohidrat. Oke, Ibu buat C6H12O6. Ya. Oke, sepakat di sini? Masih ingat? Dulu, kalian pernah nggak belajar dan ada reaksi fotosintesis? Masih ingat nggak reaksi fotosintesis apa? H2O ditambah CO2 menghasilkan H2CO. C6H12O6 plus O2. Ini bukan? Ya. Ya atau benar atau salah, Ibu? Ya, Bu. Reaksi fotosintesis. Benar seperti ini atau kebalikannya? Dari C6H12O6 plus O2 menghasilkan H2O plus CO2. Benar. Oke, Iya, Bu. reaksi yang Ibu buat ini fotosintesis? Fotosintesis, iya Bu. Oke, ini reaksi fotosintesis. Tapi kalau Ibu buat dari sini ke sini, ini kita sebut sebagai apa? Respirasi. Benar atau salah? Ibu pancing kalian itu. Apakah H2O plus CO2 menghasilkan C6H12O6? Atau H2O plus O2 menghasilkan C6H12O6 plus CO2? Coba balik lagi reaksi fotosintesis. Udah pada lupa semua ya. Apakah ini atau ini? H2O plus O2 menghasilkan
C6H12O6 plus CO2. Yang mana yang benar? Yang pertama Reaksi tadi, Bu. fotosintesis. Yang pertama, Bu. Yang pertama yang benar. Iya, Bu, Iya. yang pertama. Berarti H2O plus CO2 menghasilkan C6H12O6 plus O2. Sudah setara atau belum reaksinya? Belum, Bu. Kalau belum, bagaimana menyetarakannya? Bisa menyetarakan reaksi? Ini Berapa nih jadinya? Disetarakan. Di sini C-nya 6, di sini C-nya 1. Berarti di sini harus ada koefisien 6 biar C-nya sama-sama 6 di kiri dan kanan. Gitu kan waktu menyetarakan reaksi? Iya, Bu. ya, Bu. Oke, Iya. jadi 6 CO2. Tapi kalau di sini 6, O-nya juga berubah. 6 kali 2, 12. Sedangkan di sini O-nya baru 6 sama 2. Berarti harus ditambahkan berapa biar jadi 12? Empat. Tambah 3. ya 2. 3 kali 2, 6. Ditambah 6, 12. Ya kan? Oke, Ya, Bu. kemudian apa lagi kalau di sini ditambah H. H-nya belum sama juga. Di sini 12, di sini 2. 2. Berarti di sini harusnya 6. 6. Tapi kalau di sini 6, O-nya udah berubah lagi. 6 kali 2, 12. Di sini 6. Oke, berarti di sini harus ditambah. Berarti ini bukan 3, tetapi 6. 6. Sudah bisa di sini? Bisa. Oke, jadi kalau tadi ini adalah proses fotosintesis, artinya fotosintesis itu dari yang kecil-kecil, ini kan H2O ini kan lebih kecil, CO2 dan Iya. lebih kecil ya senyawanya, menjadi suatu senyawa yang lebih kompleks. Oke, makanya kalian sebut dia sebagai anabolisme. Maka saya bisa sederhanakan seperti ini untuk membedakan dan memudahkan kalian memahami anabolisme dan katabolisme. Lihat anabolisme, anabolisme itu kata di awal adalah A, katabolisme itu K, abjadnya. A sama K duluan yang mana? A. Biar kalian tidak bingung-bingung, A artinya dia lebih awal. Kalau lebih awal berarti dari kecil ke besar. Ke besar. Ini kebalikannya berarti dari besar ke kecil. Kecil. Ibu buat seperti ini agar kalian mudah memahami. Sehingga kita bisa ciptakan pemahaman kita terhadap anabolisme. Anabolisme berarti suatu proses apa dari kecil ke besar? Penyusunan atau pembentukan senyawa-senyawa kecil atau molekul-molekul yang lebih sederhana menjadi molekul-molekul yang besar atau molekul-molekul yang kompleks. Makanya contohnya fotosintesis. Tadi fotosintesis dibentuk dari H2O yang molekul kecil dengan CO2 yang molekul kecil disusun dan direaksikan menghasilkan gula yang molekulnya lebih besar. Bisa mengingat itu agar tidak terbalik-balik lagi? Kalau katabolisme berarti kebalikannya. Kalau tadi disusun berarti ini dipecah. Berarti dia proses pemecahan atau penguraian senyawa atau molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Oke, bisa dapat di situ poinnya? Oke, sehingga metabolisme itu tidak hanya ekskresi yang kalian ingat. Oke, apapun itu nanti bisa tuh masuk dalam proses metabolisme. Walaupun kalian mengenalnya ada respirasi dan fotosintesis. Oke, baik. Itu dia untuk materi ini, karakteristik udah 3 poin. Oke, Ibu clear ya. Kemudian kita lanjut berikutnya. Oke, ini hanya pengulangan saja tentang tadi karakteristik makhluk hidup itu adalah sel ya, yang mana dia memiliki tersusun dari tubuh manusia itu sampai 100 triliun sel, sehingga banyak banget yang tersusun di tubuh makhluk hidup.
Kemudian ini yang tadi metabolisme. Oke, dia adalah penggunaan dan pengolahan energi, contohnya pada fotosintesis ya. Nah, sekarang kita lanjut karakteristik berikutnya. Karakteristik berikutnya dari makhluk hidup itu adalah yang perlu kalian pahami tadi, memberikan respon terhadap rangsangan. Tadi kalian sudah sebutkan di awal ya. Kenapa ini menjadi karakteristik penting bagi suatu makhluk hidup? Karena kalau dia hidup, pasti dia akan memberikan respon. Baik itu tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Ya, bahkan bakteri pun yang merupakan makhluk hidup juga akan memberikan respon terhadap rangsangannya. Rangsangan ini kalian sudah pelajari, dulu ada fototropisme, autotropisme, ya rangsangan itu kalau foto karena cahaya, karena gerak, kemotropisme, masih ingat dulu? Contohnya dulu kalian belajar pada Putri Malu, ya. Nah, itu. Jadi dia makhluk hidup itu salah satunya adalah memberikan rangsangan. Ya, rangsangannya dapat berupa apapun ya, bisa panas yang diberikan, bisa apalagi cahaya, bisa sentuhan, dan seterusnya. Oke, jadi kalau kalian menemukan sesuatu yang tidak memberikan rangsangan saat diberikan, tidak memberikan respon saat diberikan rangsangan, maka itu bukan makhluk hidup. Sebagai contoh batu. Batu itu kalau kalian sentuh gitu ya tanpa memberikan gaya atau dorongan, dia akan tetap seperti itu aja tanpa ada respon. Tapi kalau misalnya tumbuhan gitu ya, kalian patahkan misalnya rantingnya gitu ya, maka akan ada respon. Bisa ya dia mengeluarkan getah gitu ya, atau nanti kalian patahkan misalnya bagian atasnya dia tidak bisa tumbuh, ada respon. Begitu juga contoh yang paling nyata Putri Malu, kalian sentuh dia kemudian menutup gitu ya, itu adalah respon. Gampangnya saja kalau kalian mengingat tidak mungkin tidak disebut sebagai makhluk hidup kalau misalnya nih Unik aja ya, misalnya ibu tabok nih, ibu pukul nih si Unik gitu ya, pasti Unik merasakan kesakitan dan pasti akan mukul balik. Itu adalah respon yang diberikan. Kalau Unik ibu pukul kemudian dia tidak merespon, nah ibu takut-takut, jangan-jangan udah wassalam gitu ya. Maka dia udah jadi makhluk tak hidup nih, jangan-jangan. Oke, bisa mudah banget untuk mengerti ini ya, kriteria yang berikut ini. Nah, kemudian kriteria berikutnya adalah melakukan reproduksi. Melakukan reproduksi itu dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk apa? Untuk mempertahankan keturunan. Ya, keturunan. Jadi kalau tidak ada keturunan ya untuk apa gitu ya dia hidup? Dia pasti tujuannya untuk mendapatkan keturunan. Orang tua kalian menikah pasti gunanya untuk mendapatkan keturunan ya kalian gitu ya. Untuk apa lagi tujuannya? Nggak ada. Maka melakukan reproduksi itu menjadi adalah salah satu karakteristik makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu sudah diciptakan sama Allah secara otomatis punya kriteria untuk melakukan reproduksi dan menghasilkan keturunan. Kalau tumbuhan bagaimana reproduksinya? Ini akan kembali pada kalian waktu penyerbukan. Itu salah satu cara reproduksi tumbuhan dengan cara penyerbukan. Makanya ada kajian sendiri waktu kalian belajar penyerbukan. Kalau manusia dengan cara siapa? Ya reproduksi gitu ya, persilangan. Begitu juga hewan dan seterusnya ya. Jadi melakukan reproduksi itu adalah salah satu ciri untuk dikarakteristikan sebagai makhluk hidup. Kemudian berikutnya adalah mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Ini yang tadi. Jadi makhluk hidup itu memiliki karakteristik untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Contoh nyata adalah kita aja manusia. Kalian di kelas ini, kalau kalian tidak mampu beradaptasi di kelas ini dan mengikuti pelajaran dengan baik, tentu kalian tidak bisa hidup dalam tanda kutip ya. Tidak bisa hidup apa? Sudahlah gitu ya, udah pasti akan jatuh banget gitu kalau tidak bisa beradaptasi. Maka beradaptasi menjadi salah satu ciri dari makhluk hidup itu. Ya, kenapa? Karena lingkungan itu senantiasa berubah. Kalau dia bukan makhluk hidup, maka dia tidak akan hidup di situ ya ketika lingkungannya berubah. Kalau dia tidak mampu beradaptasi. Ya kalau misalnya batu atau apa ya yang paling gampang, ya batu lah yang paling gampang ya, dia bukan makhluk hidup ya, makhluk tak hidup batu itu. Kalau kalian ambil, kalian mau lempar kemana-mana ya gitu-gitu aja ya. Gitu ya, terserah gitu ya, kalian mau kayak gimanain gitu. Tapi kalau kita makhluk hidup tidak bisa. Dilempar ke sana, kita membutuhkan yang namanya adaptasi untuk bisa bertahan hidup. Oke, itu salah satunya. Nah, adaptasi lingkungan ini kalian pernah belajar, itu ada adaptasi morfologi, tingkah laku, masih ingat ya?
dan seterusnya. Yang misalnya paruhnya hewan itu berbeda-beda tergantung makanannya apa. Kalau burung itu kalau yang dia untuk biji biasanya paruhnya lebih lancip ya. Kalau untuk misalnya yang makan daging dia lebih tajam dan seterusnya. Dan itu sudah diciptakan sama Allah dan itu udah sedemikian rupa gitu ya Allah mendesainnya. Bayangkan nih kalau kita aja manusia gitu ya diciptakan itu caranya tidak mampu beradaptasi gitu ya. Bisa jadi nih hidung kita ke atas nih masuk air kalau hujan ya. Tapi sudah sedemikian rupa, makanya tidak ada yang mampu menandingi apa yang sudah Allah ciptakan ya. Bahkan teknologi sekalipun. Ada cloning ya, kenal cloning itu kan mendesain sedemikian rupa seperti makhluk hidup aslinya, tapi tetap saja tidak bisa mengalahkan ciptaan Allah yang luar biasa. Oke, belajar biologi membuat kita semakin merasakan, oh Masya Allah, Allah itu luar biasa. Nah, sekarang pada materi ini, kalian akan mengenal satu lagi, yaitu homeostatis. Homeostatis itu apa? Homeostatis ini adalah salah satu dampak dari yang metabolisme tadi. Jadi tadi metabolisme, kalian akan menghasilkan energi untuk bertahan hidup. Karena dalam metabolisme ini terjadi proses penguraian dan pembentukan, ya, otomatis di dalam tubuh makhluk hidup itu terjadi goncangan gitu ya. Ada pembentukan, ada penguraian, menghasilkan energi, oke? Secara kalau kita pikirkan gitu ya, ketika terjadi perubahan dan perombakan di dalam tubuh gitu ya, pasti keadaan tubuh tidak stabil. Tapi sudah disiapkan nih sama Allah, baik banget Allah tuh sama makhluk hidup gitu ya. Disiapkan yang namanya homeostatis. Apa itu homeostatis? Dia berasal dari dua kata, homeo dan statis. Homeo artinya tidak berubah, statis udah jelas tetap. Jadi dia, makhluk hidup itu akan mempertahankan kondisi internalnya tetap stabil. Jadi kalau tadi terjadi metabolisme, perombakan, pembentukan, penguraian di dalam tubuh, homeostatis ini akan membuat tubuh kita internalnya tetap stabil. Sehingga nggak akan terganggu dengan proses itu. Ya, luar biasa banget. Jadi kalau kalian misalnya luka gitu ya, sistem organ kalian misalnya atau infeksi gitu, nanti ada homeostatis, sistem itu akan membuat kondisinya tetap stabil walaupun ada ada sumburan atau benturan dari luar yang menyebabkan itu bergejolak ataupun tidak seperti biasanya. Oke, itu dia homeostatis. Jadi itu juga salah satu karakteristik dan kriteria makhluk hidup. Dia akan mengalami yang namanya homeostatis. Oke, ini tumbuh dan bereproduksi tadi, tidak saya iniin. Nah, untuk tumbuh dan bereproduksi, ujung-ujungnya kalian harus memahami yang namanya hereditas atau pewarisan sifat. Dalam makhluk hidup, ketika dia bereproduksi, menghasilkan keturunan, setiap keturunannya bisa jadi tidak sama seperti induknya, gitu ya, karena ada yang namanya pewarisan sifat. Contoh gampang adalah kita manusia dalam satu keluarga punya kakak punya adik nggak mungkin sama gitu ya karakternya dan bentuk fisiknya, rambutnya gitu ya, kulitnya gitu. Itu salah satu keanekaragaman dari pewarisan sifat ya, yang mana tadi untuk menghasilkan keturunan. Kenapa itu berbeda? Karena ada sistem genetik yang berbeda ya. Genetik itu DNA, RNA. Nanti kita masuk sendiri dan itu bagian kalian waktu kalian belajar biokimia. Nah, sudah itu untuk karakteristik makhluk hidup yang sangat perlu untuk dipahami ya. Jadi sekarang pengembangannya sudah lebih dalam lagi, tidak lagi cuma bilang makhluk hidup itu ciri-cirinya bergerak, bernapas gitu ya. Tapi seperti apanya dia bergerak, seperti apanya dia bernapas, seperti apanya dia bereproduksi dan bermetabolisme. Oke. Sekarang kita masuk hierarki organisasi biologis. Dalam biologi sebenarnya setiap tingkatan hierarki itu punya ya. Jadi yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, di sini saya buat ada dua gitu ya. Tingkatan organisme kehidupan atau individu atau makhluk hidup itu ada di sebelah kanan saya gini. Tapi sebenarnya ini masih bisa kita kecilkan kembali. Kalau di sini kan yang paling kecil katanya molekul ya. Tapi sebenarnya sebelum molekul tentu akan ada atom dulu. Ya kan? Nggak mungkin jadi molekul. Molekul itu contohnya H2O. Nggak mungkin ada H2O kalau nggak ada hidrogennya. Maka yang paling kecil sebenarnya dari hierarki organisme itu adalah atom. Jadi kalau dulu kalian dibilang sel adalah yang terkecil, ternyata tidak. Pemahamannya bertambah. Oh, ternyata sel itu bukan yang terkecil gitu ya. Di dalam sel itu masih ada atom lagi, masih ada molekul. Paham maksud saya?
Jadi hierarkinya seperti itu. Kalau mau dilengkapi, molekul itu pertamanya berarti atom dulu sebelum molekul. Kemudian setelah molekul di sini ada tingkatan berikutnya adalah sel. Tapi ingat, sebelum sel ada organel. Organel itu ada di dalam sel ya, masih ingat nggak kalian dulu? Contohnya mitokondria, bla 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 dan lain-lain ya. Nah, itu nanti kalian akan belajar ada sendiri di bagian sel. Jadi sebelum ini tuh ada di tengah-tengahnya. Tapi penggambarannya sering dibuat seperti ini, molekul, sel kayak gitu. It's okay gitu ya. Tapi kalian perlu paham. Ternyata di bawah molekul ini ada atom, di bawah sel ini ada organel. Nah, setelah sel, kumpulan dari sel-sel ini akan membentuk jaringan. Jaringan itu berarti apa? Kumpulan dari berbagai sel, 2 atau lebih sel. 2 aja udah bisa jadi jaringan, ya. Kemudian setelah jaringan, ada terbentuk yang namanya organ. Organ itu contohnya apa? Misalnya hati, gitu ya. Paru-paru, itu organ. Lambung, itu organ. Nah, organ ini merupakan apa? Merupakan jaringan-jaringan. Jadi, organ itu adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang tersusun dan memiliki fungsi. Jadi dia udah punya organ, udah punya fungsi. Jadi jaringan itu tersusun punya fungsi. Kalau tadi jaringan cuma tersusun atas sel-sel aja, nggak tahu fungsinya apa. Tapi kalau sudah jadi organ, jaringan-jaringan tadi disusun menjadi suatu organ, bisa misalnya hati, tapi dia pasti punya fungsi, udah punya fungsinya. Sudah? Nah, kemudian dari organ ke organisme, tapi sebenarnya di antara ini ada yang namanya sistem organ. Apa Bu sistem organ sama organ bedanya? Kalau organ itu satu aja, hati, jantung, lambung, gitu ya. Tapi kalau sistem organ jadi satu kesatuan proses yang sama pada tujuan yang sama. Jadi sistem organ itu adalah kumpulan dari beberapa organ yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama. Contoh sistem organ adalah sistem pernapasan. Sistem pernapasan tidak hanya terdiri dari paru-paru, tapi juga apa? Hidung, tenggorokan, kemudian kemana? Ke jantung, ya kan? Itu ada beberapa kumpulan organ. Kemudian apa? Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah juga merupakan sistem organ, tapi dia terdiri dari beberapa organ. Contohnya apa? Ginjal, jantung, kan darah dipompa ke jantung, kemudian ke ginjal, kemudian ke paru-paru, ya, baru dikeluarkan oksigennya. Itu sistem organ. Jadi sedikit berbeda. Jadi tidak lagi menyamakan sistem organ dengan organ. Kemudian kalau kumpulan dari organ-organ tadi yang sudah bekerja sebagai sistem organ dengan tujuan tertentu, itulah kita sebut sebagai organisme atau individu. Gampang kok mengingatnya ya. Kemudian kumpulan dari organisme-organisme ini kita sebut sebagai populasi. Jadi populasi itu adalah kumpulan satu organisme sejenis. Kemudian tingkatan berikutnya kumpulan dari populasi yang sejenis-sejenis tadi, misalnya hewan apa ya? Hewan laut gitu ya, kumpul dengan hewan laut gitu ya. Kemudian ada hewan laut ketemu misalnya dengan tumbuhan laut misalnya. Jadi ada 2 yang sejenis, 2 yang berbeda gitu ya. Itu nanti kita sebut sebagai komunitas. Jadi dia komunitas laut. Ada hewannya, ada tumbuhannya, ada mikroorganismenya dalam satu tempat yang sama, itu kita sebut sebagai komunitas. Nah, kemudian ekosistem itu di atas komunitas. Jadi tadi komunitas laut nih, ketemu lagi komunitas yang lain gitu ya, dalam suatu tempat gitu ya, maka itulah kita sebut sebagai ekosistem. Dan di atas ekosistem semuanya sudah berkumpul menjadi suatu tempat yang kehidupan, itu kita sebut sebagai biosfer. Biosfer ini sama dengan dunia. Oke, itu semoga bisa dipahami. Oke, ini dia atom. Jadi kalau tadi ngomongin atom adalah paling terkecil, nanti kalau di kimia bukan atom lagi yang paling terkecil, tapi di dalam atom itu dia punya apa? Punya proton, neutron, sama elektron. Ada lagi yang lebih kecil. Makanya kalau ingat peribahasa itu, dari yang paling tinggi itu ada di atas langit, ada langit lagi. Seperti itulah. Ya, ada yang kecil, ada lagi yang lebih kecil. Ya, nanti ini kalian pelajari di kimia dasar. Tidak saya singgung, saya cuma mengulas sedikit saja. Kemudian organel ini tadi sudah ya. Oke, ini fungsi organel yang penting untuk kalian ingat ya pada tahapan S1.
Jadi beberapa organel itu ada banyak, tapi organel yang penting dan pasti nanti akan ketemu lagi sama kalian ya di mata kuliah atas. Pertama, sitosol. Sitosol ini merupakan fungsinya sebagai sumber bahan makanan bagi sel dan organel. Biasanya sitosol ini cair bentuknya, ya. Jadi dia adanya di dalam sel. Jangan lagi bilang sitosol itu ada di luar sel. Sitosol sama sitoplasma berbeda. Ya, itu yang perlu kalian lihat. Sitosol itu adalah organel. Kalau sitoplasma cairan. Jadi kalau ibu punya sel, nah ini sitoplasma nih di sini. Tapi sitosol ada di bagian-bagian sini. Di dalam sitoplasma. Ya, jadi berbeda. Kemudian nanti ada ribosom, ini tempat terjadinya sintesis. Ini akan penting kalian pelajari nanti saat biomolekul atau ya biomolekul kalau nggak salah ibu ya mata kuliahnya. Biomolekul. Nanti di biomolekul itu kalian belajar yang namanya protein dan jangan lagi lupa di mana disintesis protein, di ribosom. Jangan lagi bilang di luar sel. Karena ribosom ini organel, pasti akan ada di dalam sel. Jadi protein itu disintesis di dalam sel. Siapa yang bertugas mensintesis protein? Ribosom. Nanti kalian akan dapat detailnya waktu kalian tingkat atas. Oke, berikutnya mitokondria. Menghasilkan energi ini juga akan penting saat kalian nanti belajar metabolisme. Nanti ada materi metabolisme di biokimia. Jadi kalau ditanya di mana energi itu dipecah atau dihasilkan, maka jawabannya adalah mitokondria. Jangan lagi bilang di mana-mana. Karena nanti kalian akan ketemu transfer elektron yang nanti bentuknya kayak gini. Kalau kalian masih ingat, nanti ATP itu kayak keluar dari sel. Jadi nanti kalian menganggap ini adalah di luar sel. Salah. Dia tetap di dalam sel, di mitokondria, tapi keluar dari mitokondria. Nah, mitokondria masih ada di dalam sel. Seperti itu. Kemudian kromosom. Nah, ini kromosom juga penting untuk hereditas nanti ya. Kromosom ini adalah pembawa kode genetik. Nanti kalian belajar gen DNA di sini, di kromosom. Kromosom itu bentuknya seperti ini lebih kurang. Ya, nanti ada tengahnya dan kemudian nanti ada tempat untuk DNA, DNA, RNA-nya ya. Oke, itu. Oke. Oh, sudah ya. Oke, ini untuk penyusun makhluk hidup sel ya. Sel itu ada banyak, ada sel darah, sel kulit dan seterusnya. Nanti kalian tinggal pelajari aja. Masing-masing sel itu berbeda, satu sama lain bentuknya, fungsinya juga akan berbeda. Ini jaringan tadi yang saya sebut, kumpulan-kumpulan jaringan itu akan membentuk yang namanya organ. Nah, organ ini akan membentuk yang namanya sistem organ. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini organisme. Ini hanya gambaran saja, nanti kalian bisa cek di PPT-nya ya. Ini populasi sejenis ya, hewan-hewannya. Kemudian ini komunitas, mulai banyak nih hewannya, tapi ini komunitas air tawar, air laut, gitu. Ini darat, gitu ya, di suatu tempat yang sama. Ini ekosistem di suatu daerah, gitu ya. Ini ada yang airnya, ada yang daratnya, udah bergabung, ya. Nah, ini biosfer yang terakhir. Oke, nah ini sedikit mengulas. Jadi dalam tingkatan hierarki itu kita mengelompokkan menjadi 3 level. Level yang pertama itu adalah level seluler, kita sebutnya. Level seluler ini terdiri dari apa? Atom, molekul, kemudian di atas molekul ini ada makromolekul. Jadi molekul itu ada yang kecil, ada yang besar. Nah, yang besar itu disebut makromolekul. Contohnya nanti DNA, RNA, protein itu makromolekul. Kemudian baru organel, baru sel. Namanya level seluler karena menghasilkan sel yang terakhir. Kemudian kalian ada kuliah lagi ya setelah ini? Oke, Ibu selesaikan sedikit ya. Level organisme berikutnya. Level organisme ini terdiri dari jaringan, organ, sama sistem organ. Itu level organisme. Kemudian yang terakhir adalah level populasi. Level populasi itu terdiri dari populasi, komunitas, dan ekosistem dengan tadi pengertiannya yang sudah kita bahas. Nah, ini untuk cabang biologi. Cabang ilmu biologi itu ada banyak, tapi untuk kimia, S1 kimia, kita akan ketemu lagi di sini, anatomi, morfologi, taksonomi, dan fisiologi. Ini akan kalian perlukan saat kalian menuntun skripsi, dan nanti belajar di atas itu akan ada
pengaruh anatomi, morfologi gitu ya. Kalau anatomi itu berarti mempelajari struktur dalamnya, kalau morfologi itu struktur luar atau fisiknya, kalau taksonomi itu lebih kepada klasifikasinya, nanti kalian ketemu tumbuhan ada klasifikasi A, B, dan C sampai spesies, kingdom-kingdomnya gitu ya. Kalau fisiologi lebih kepada tubuh dan fungsinya. Oke, itu saja untuk mata kuliah kita hari ini. Terima kasih. Ada yang ditanyakan untuk materi hari ini? Oke, tidak ada. Ibu izin bertanya, Oke, izin bertanya, silakan. untuk catatan biologi ini itu boleh dicampur atau dibuat khusus, Bu? Gimana, Putri? Untuk catatan biologi ini boleh pakai buku khusus atau boleh dicampur? Itu untuk- bebas kalian. Kalian lebih nyamannya kayak gimana? Kalau misalnya mau dicampur boleh, tapi yang penting tahu mata pelajarannya apa gitu ya. Kalau kalian mau buat sendiri seperti saat kalian SMA juga boleh gitu ya. Karena pasti saya tidak akan meriksa catatannya gitu ya. Karena itu akan berguna bagi kalian sendiri gitu. Jadi Ibu bebaskan. Karena sekarang kalian sudah mahasiswa, kalian harus tahu kalian butuhnya apa gitu ya. Oke.